Aduh, hai, aku ingatkan dia orang tak perasan pasal Rizak ni. Boleh pula perasan. Malaysia Under 20 telah pun disingkirkan. Malaysia, oh Malaysia, engkau merana tersingkir lagi. Kepastian itu didapat menyusul kekalahan dari Tajikistan di laga ketiga grup E kualifikasi Piala Asia U20 2025 bermain di Stadion Republikan Sentral Dushanbe, Tajikistan. Harimau Melaya gagal layak ke Piala Asia. Sedih, geng. Timnas U20 lolos ke Piala Asia setelah menahan imbang Yaman 1-1. Tebakan saya salah sih, meleset. Tebakan saya 1-0 menang, ternyata 1-1. Yaman ternyata bagus mainnya ya. Dia pressing terus, pressure terus. Cepet, luar biasa Yaman. Tapi kita cukup bangga karena kita lolos otomatis di puncak klasemen dan akan main di China nanti tahun depan Piala Asia. Gue kira udah ada perubahan, full time ya, timnas U20, timnas wujud asli, timnas Akabsi. Asuhan Coach Fahri berhasil menyudahi pertandingan melawan Yaman dengan skor imbang 1-1. Poin positifnya adalah kita lolos ke Piala Asia boy sebagai juara grup. Tapi jujur ini adalah sebuah alarm besar. Gua pribadi, permainan dari timnas U20 sangat tidak meyakinkan. Kalau kalian tidak setuju, silahkan, itu hak kalian. Mari kita bahas-bahas tipis-tipis pertandingannya. Coach Fahri turun dengan line up 3-5-2. Bukan kayak biasanya nih boy, biasanya dia 3-4-3 nih. Harusnya menurut gua kalau 3-5-2 lini tengah kita bisa mendominasi permainan. Faktanya Vigo, Aditya, Amael Mangkir itu gak bisa berbuat banyak di lini tengah. Artinya apa? Kita butuh semivel, Coach Fahri. Tolong. Jangan anti diaspora Pak, tolong. Dengan permainan yang sangat tidak bervisi seperti ini, apakah kita bisa berbicara banyak di Asia boy? Dan gol tunggal dari seorang Ian Schraven di babak pertama, di mana Doi itu nggak dapat banyak peluang, tapi dia bisa menunjukkan insting seorang striker. Keren sih dia cara nutup bolanya, balik badannya. Dan pertandingan ini itu ditonton secara langsung oleh Sintayong dan juga JJ. Mungkin Sintayong pengen ngeliat Raven secara langsung boy. Asli jujur ya, ini harus jadi bahan evaluasi nih, terutama buat Pak Erick Thohir, karena kalau misalnya bola kita mau maju di level Asia, nggak bisa begini terus boy. Ingat, ini grup di atas kertas, harusnya kita bisa menang mudah semuanya. Nggak perlu kesulitan seperti ini. Di atas kertas, Timor Leste, Yaman, sama Maladewa itu di bawah kita. But it's okay, semangat berproses timnas U20 dan juga Coach Fahri. Semoga berbenah Pak. Bulan yang lalu, setelah tahun turnamen, ada 5 pemain terkenal yang kita merekomendasikan untuk bisa diganti keluarga negara. Tapi kita majukan 3, ada Tim, ada Dion, dan ada Morismo. Sedangkan 2 lagi kayak Simon dan Sabi Moistra. Kemarin saya bicara dengan teman di Belanda, kayak Simon memberikan sinyal untuk mau bergabung, tetapi tentu PSSI akan menindaklanjuti secara administrasi ya, dan mudah-mudahan apa yang kita sudah ajukan bisa cepat terrealisasi. Negara tetangga ditahan imbang oleh serumpunnya guys. Aduh, sangat-sangat disayangkan guys ya. Sangat-sangat disayangkan. Dari hasil ini Malaysia menjadi juru kunci guys, menjadi juru kunci. Aduh, negara tetangga. Padahal gitu ya, padahal kami warga negara Indonesia gitu berharap gitu agar negara ASEAN tuh bangkit bersama-sama. Ada apa dengan negara tetangga? Padahal kalian dah bilang pada kami kalau misalkan kalian dah ada pendekatan, cuman apa ini? Tapi jujur aku sangat bersedih guys ya. Hari ini aku jujur ada sedih dan juga ada senang, karena ini adalah Malaysia tidak lolos Piala AFC U20. Senangnya adalah kami lolos dan kami menjadi peringkat pertama coy di grup. Kenapa tim Malaysia U20 gagal sementara timnas senior kemarin bisa lolos Piala Asia? Jawabannya karena di timnas Malaysia U20 tidak ada pemain naturalisasi. Sementara di timnas senior Malaysia itu banyak pemain naturalisasi, terutama naturalisasi dari Jepang. Ya, Malaysia mengandalkan pemain naturalisasi dari Jepang ya. Tapi bukan Jepang putih, melainkan negara Jepang hijau. Pemain itu antara lain Kogi Leswaran Rai, kemudian Syamer Kuti Aba,
dan pelatih legendaris Jepang Ijo, Raja Gopal. Apa sih kelebihan pemain Jepang Ijo ini sehingga bisa membawa Malaysia lolos Piala Asia Senior? Yang pertama ya, pemain Jepang Ijo ini staminanya kuat-kuat. Yang kedua, pemain Jepang Ijo ini jago salto depan cewek, jago banget. Yang ketiga, Jepang Ijo ini sangat mencintai negara Malaysia. Buktinya 2023 harusnya Malaysia nggak lolos Piala Asia. Tapi demi Malaysia lolos, Jepang Ijo mengalah 1-4. Akhirnya Malaysia lolos karena dibantu Jepang Ijo. Jadi ini masukan untuk timnas Malaysia U20 ya, untuk menaturalisasi lebih banyak lagi pemain Jepang Ijo. Aduh, aku ingatkan dia orang tak perasan pasal Rizak ni. Boleh pula perasan. Guys, Malaysia Under 20 telah pun disingkirkan daripada Asia Cup Under 20 punya kualifikasi. Jom kita sembang sikit pasal ni. Sebelum tu, orang yang minat konten bola sepak, tekan dulu butang follow. So, Malaysia 0, Tajikistan 1. Malaysia setakat ni dalam grouping menang pun dah, seri pun dah, dan yang ini kalah. Tapi apa yang sangat-sangat mengecewakan, mereka kalah last minute. Bolos dekat minit 94. Memang betul-betul sakit mat. Apa aku nak cakap pasal budak-budak muda kita ni, diorang ni boleh bertahan, boleh pegang bola dengan baik, possession boleh pegang, tapi bila masuk kotak penalti lawan tu macam tak ada idea, macam tak ada hala tuju macam mana nak score gol. Jadi in the end bolos last minute. So ini kedudukan sekarang selepas Malaysia kalah. Okey, dan kalaulah kita seri dengan Tajikistan tu, kita masih lagi ada peluang untuk game seterusnya. Tapi disebabkan begini Rizaknya, maka tidak layak. Samalah dengan Myanmar dan juga Filipina. Ini standing untuk semua grup yang ada, dan korang boleh tengok kita punya jiran-jiran dekat negara ASEAN. Tengok Indonesia, Thailand, Vietnam dan even Cambodia. Benda ni aku dah cakap daripada tahun lepas. Kalau korang nak bahan kawan-kawan Indonesia korang pasal benda lain, boleh lah kot. Tapi kalau korang nak bahan pasal bola sepak, tak boleh. Sebab level Malaysia sekarang lebih ke arah Filipina, Myanmar semua. Okay, top negara dekat ASEAN sekarang Indonesia, Thailand dan juga Vietnam. Malaysia bukan lagi level itu. Okay, tak kisahlah senior team ke, under 23 ke, dan sekarang under 20. Itu kita kena terima hakikat. Daripada tahun lepas lagi aku dah cakap. Okay, adakah benda ni akan berubah suatu hari nanti? Kita tengoklah macam mana kan. So, tahniah untuk Indonesia, Thailand, Vietnam yang dah pun layak saya rasa. Dan kepada Malaysia, kita ada peningkatan. Tak adalah, try harder lah. Okay. Harimau Melaya gagal layak ke Piala Asia. Sedih geng. Apa-apa pun kita belajar daripada pengalaman ini dan jadi lebih baik di masa depan. Ialah Garuda muda dominasi Timor Leste. Jens Raven yang hanya berumur 18 tahun menunjukkan kualiti penyerang yang berpengalaman. Dia rajin bergerak dalam kawasan bahaya dan kerap menyusahkan defens lawan. Akhirnya timnas Garuda siap terbang tinggi. Bravo Garudaku, jayalah negaraku.